Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu mengenai manajemen persediaan. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Wedawati SEMM. Disusun oleh Marcella dan dengan saya sendiri Irfan Syah, Siti Wahdiani Lestari, dan M.U. Piardana. Baik, pada pokok pembahasan kali ini kami akan membahas yaitu mengenai yang pertama, definisi persediaan, yang kedua, jenis-jenis persediaan, ketiga, manajemen persediaan dan kebijakan perusahaan, dan yang terakhir, keuntungan memiliki persediaan yang cukup. Baik, pada pembahasan pertama kali ini yang saya akan bahas yaitu mengenai A. Definisi persediaan. Persediaan diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Di Stano 2013/1. Persediaan bersifat mendasar pada perusahaan karena mewakili sebanyak 50% dengan keseluruhan modal yang diinvestasikan. Heijar dan Render 2015/553. Manajemen persediaan memiliki tugas untuk mengatur berapa banyak item yang harus disediakan, kapan dan berapa banyak dan kapan harus melakukan pemesanan merupakan permasalahan yang kompleks dalam masalah persediaan, terlebih lagi bila barang yang harus disediakan terdiri dari beberapa jenis item dengan pemasok yang bervariasi, waktu penyerahan yang tidak seragam, jumlah pesanan yang berbeda, serta anggaran yang sangat terbatas. Salah satu bagian dari manajemen persediaan yang penting dilakukan perusahaan adalah pengawasan persediaan. Pengawasan persediaan ini menentukan kelancaran aktivitas perusahaan serta keefektifan dan efisiensi dari suatu perusahaan. Berbeda jenis usaha dan skala dari usaha tersebut menyebabkan tingkat persediaan yang dibutuhkan oleh perusahaan berbeda-beda, tergantung dari volume produksi dan prosesnya. Ketika perusahaan melakukan penanganan persediaan dengan baik, maka secara tidak langsung perusahaan mampu meminimalkannya biaya persediaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Wahdiani Lestari. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan menurut jenis dan proses barang antara lain, yakni yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Menurut Handoko 2002, persediaan barang mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud mentah. Persediaan ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Komponen-komponen ataupun just part or component, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat diartikan menjadi suatu produk. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong atau supplier, yaitu persediaan barang-barang yang diperlakukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Dan yang keempat, persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dan Depannya hanya semester 2 kan semester 1. Selanjutnya, C. Manajemen persediaan dan kebijakan perusahaan. Menurut Lukas, setiap atmaja manajemen persediaan, inventory management, memfokuskan diri pada dua pertanyaan dasar. Yang pertama, berapa unit persediaan yang harus dipesan pada suatu waktu, dan yang kedua, kapan persediaan harus dipesan. Dari segi konsep manajemen persediaan, konsep manajemen persediaan berbeda-beda berdasarkan kategori perusahaan, seperti perusahaan manufaktur, dagang, jasa, dan lain sebagainya.
Menurut Al-Haryono Yusuf bahwa persediaan memiliki dua karakteristik penting, yakni yang pertama persediaan tersebut merupakan milik perusahaan, dan yang kedua persediaan tersebut siap dijual kepada konsumen. Bagi manajemen perusahaan, khususnya manajemen produksi, bahwa secara umum persediaan itu mencakup 3 bidang, yaitu persediaan dalam bentuk barang mentah, persediaan dalam bentuk barang setengah jadi atau barang dalam proses, yang terakhir persediaan dalam bentuk barang jadi. Selanjutnya pada pembahasan yang D, yaitu mengenai keuntungan memiliki persediaan yang cukup. Menurut Parah Margareta, ada beberapa keuntungan memiliki persediaan yang cukup, yaitu yang pertama, adanya kesempatan untuk menjual barang, yang kedua, memungkinkan mendapatkan potongan, yang ketiga, biaya pemesanan dapat dikurangi, yang keempat, menjamin kelancaran proses produksi. Ada yang perlu diingat oleh pihak manajer perusahaan bahwa untuk memiliki persediaan yang selalu dalam keadaan stabil, pihak manajemen membutuhkan ketersediaan biaya reserve cost dalam keadaan cukup. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka perusahaan akan mengalami masalah dalam aktivitas produksinya. Kesimpulan, berbeda jenis usaha dan skala dari usaha tersebut menyebabkan tingkat persediaan yang dibutuhkan oleh perusahaan berbeda-beda, tergantung dari volume produksi dan prosesnya. Pada dasarnya, semua perusahaan mengadakan perencanaan dan pengendalian persediaan pokok dengan tujuan pokok meminimalkan biaya dan untuk mengoptimalkan laba dalam waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa persediaan sangat penting artinya bagi perusahaan. Seorang manajer hendaklah mempelajari dan memahami secara keseluruhan tentang manajemen persediaan, sehingga seorang manajer dapat mengetahui keadaan bahan persediaan di sebuah perusahaan secara langsung di lapangan, bukan sekedar yang termuat di laporan atau di kertas mata. Dan yang paling penting, seorang manajer tahu persis metode perhitungan persediaan seperti apa yang akan digunakan dalam perusahaannya. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi yang kami bahas bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.